Dibagi, bukan dikali. Oh iya, naik itu dibagi. Kalau naik itu dibagi. Jadi kalau naik ke atas dibagi 10. Sedangkan kalau turun Dikali 10. dikali 10. Berarti kalau misalkan dari kilogram ke gram, naik apa turun? Turun berapa kali? 3. Turun berapa kali? Turun berapa kali? 3 kali ya? Turun 3 kali, berarti dikali nolnya 3. 1000. 2, 3, berarti dikali 1000. Kalau dari DG ke HG, naik apa turun? Naik berapa? 3 pangkat. Naik 3. Kalau naik 3 berarti dikali apa dibagi? Bagi 1000. Ya, dibagi. Naik berarti dibagi. Karena naiknya berapa kali nih ya? 1, 3. 2, 3. Naik 3 kali berarti dibagi 1000. Oke, kita coba latihan dulu. Latihan perkalian 10. Coba kalian 3 dikali 10. 30. Pinter ya kalau kalian. Coba 45 dikali 100. 4500. Ya, 4500. Coba kalau 3,4 dikali 100. 340. 340. Bentar. Ada yang masuk temanku. 340. Nah, coba ya. Yang belum ngerti ya, kita coba caranya. Loh, Pak, kok temannya bisa ya? Caranya gampang. Ini kan 3,4. Berarti kan 3. 3 dulu. 3 dikali 100. 300. Berarti 300-an nih. 300-an. Karena di sini ada angka 4, berarti 340 kayak gitu. Bentar. Ada yang join lagi nih. Pak, cara yang lainnya gimana? Lihat, ini ada berapa digit ini? Ini berapa digit nolnya? 3. Nolnya ada 2. Nolnya ada 2. Berarti nolnya hilangin aja. Ya gitu. Jadi kayak gini nih. Kan harusnya kan 3,4. Nolnya kan 2. Harusnya dari sini. Kita mulai dari koma yang ini. 0, 0. Berarti kalau ditulis sama aja. 3, 4, 0. Kayak gitu. Tapi, Pak, aku nggak mau pakai kayak gini ah. Saya mau pakai kalkulator. Oke, nggak apa-apa. Kalau mau pakai kalkulator boleh. Langsung aja. Pak, aku mau pakai kalkulator. Pak, pakai kalkulator HP. Ya juga nggak apa-apa. Mau pakai kalkulator HP boleh, kalkulator biasa. Pak, emang boleh pakai kalkulator di pelajaran? Nih kasihin ke ibu. Potong HP-nya. Emang ibu kemana? Saya boleh pakai kalkulator. Siti, kok kamu berisik? Mau dong. Mana sini? Siti. Siapa? Oh, enggak. Oke. Nah, jadi dalam pelajaran saya mah boleh pakai kalkulator, terserah kalian. Pas saya mah nggak punya kalkulator, boleh manual aja, kali-kaliannya manual. Kalau pakai manual berarti kan begini. 3,4 dikali 100. 0, gitu kan? 0 kali 4, 0. 0 kali 3, 0. 0 kali 4, di bawahnya 0. 0 kali 3, 3. 0 kali 3, 3. 0 kali 3, ya 0 lah ya. Iya, salah saya. 0 kali 3. 0 kali 3, 0. 1 kali 4, 4. 1 kali 3, 3. Terus ditambahin 0, 0, 4,
3. Loh, kok 3.400? Ya kan di sini ada komaannya. Ada Ah, angka ada koma kayak komanya kan. Pas saya emang nggak mau pakai cara kayak gini, ribet. Pakai cara yang begini boleh. Pakai kalkulator lebih mudah. Jadi terserah. Kapan nggak boleh pakai kalkulator? Ketika UN, nggak ada UN sekarang mah. AKM nggak boleh pakai kalkulator. Ketika ulangan-ulangan AKM. tertentu. Jadi kalau dulu namanya UN. Kalau sekarang namanya AKM. M-nya gini. Saya hapus dulu. Saya masih belibet pakai inian, pakai apa namanya, pakai tablet. Udah lama nggak pakai. Biasanya di kampus pakai, tapi ya sekarang udah jarang. AKM. Oh, pakai pen. Jadi belibet. Nah, AKM. Kayak gimana AKM? Nanti kita ulangan pakai soal-soal AKM. Soalnya soal-soal AKM. Persis soal AKM. Gampang apa sulit? Ya nggak tahu. Itu mah. Tapi ya tetap disesuaikan dengan kemampuan kalian. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau bisa ya alhamdulillah. Ada yang ditanyain dulu nggak? Perkalian 10? Nggak ada. Tidak, Pak. Nah, sekarang kalau pembagian 10 kebalikannya. Kalau misalkan 2020 dibagi 10, ini nolnya ada berapa? Yang di 10. Satu. 1 bisa dicoret. 1, coret 1. Sama dengan 202. Ya. Terus kalau misalkan pembagiannya misalkan 2021 dibagi 100 misalkan. Ini nol yang di bawah berapa? 2. Nol yang di bawah 2. Berarti kita harus nyoret 2. Loh, Pak, ini nggak ada nolnya. Ya kita coret dulu pelan-pelan. 1, 2. Berarti yang ini kita coret. Kita coret ceritanya ya. 1, 2. Tinggal sisa angka berapa? 20. 20. Nah, yang tercoret tadi dijadiin koma-komaan. 20,21. 21. Jadi gitu. Jadi yang dicoret ini nih, yang dicoret ini ditulis di belakangnya. Misalkan lagi 21.304 dibagi 1.000. Oke. Yang di bawah nolnya ada berapa? 3. 3. Yang di atas nolnya? 1. 1. Yang ini dulu kita coret. Coret. Oke ya. Beres sekarang. Sekarang yang di atas angka berapa? 21 sama 34. Ya, 2134. Yang di bawah angka 2130. 100. Yang di bawah angka 100. Ada berapa ini angka nolnya? Ada berapa? Ada 2. Ada 2. Berarti kita coret aja dulu. Ada 2. 2. 1 2 1 2. Nah, ini juga sama coret 2 berarti 1 2. Saya highlight 21,34. Coba 34. Berarti, ya jadi kayak gitu. Jadi 21,34 gitu. Jadi pembagian 1000 lebih mudah sih dibanding sama bakali kalian. Tapi ya tergantung. Kalau kalian pakai kalkulator ini jauh lebih cepat dibanding hitung kayak gini. Kayak gini tuh kalau misalkan kepepet nggak ada HP, kepepet nggak ada kalkulator. Oke, next. Nah, kita akan belajar tentang kayak beginian nih. Belajar kayak gini, sekarang materi sekarang itu fungsinya buat apa? Fungsinya itu buat kalau suatu saat kalian jadi manajer produksi atau manajer procurement ataupun manajer dalam hal permakananan ataupun dalam hal perisian barang, ini di sebelah sini saya kasih warna mana ya? Nih. Salah. Kenapa ke sono? Itu lambang halal. Malah di. Nih lihat nih. Ada bacaan apa? Ada bacaan apa ini? Bersih. Berat bersih. Ya, betul. Set. Nah, ini berat bersih. Jadi kita akan mempelajari tentang berat bersih,
Kalau lawannya bersih apa? Kotor. Kotor, berat, kotor, dan yang bikin kotor. Berat bersih, berat kotor, dan yang bikin kotor. Atau kita sebut dengan nama kemasan. Nah, harta tahta wanita. Wah, bukan. Salah. Ini bruto. Bruto itu ada kemasannya, bungkusnya, ada isinya. Kita sebut bruto. Bahasa asing, bahasa lainnya adalah... Seperti berat keseluruhan. Ya, Pak. betul, berat keseluruhan, benar. Namanya berat kotor atau berat seluruhnya. Jadi kalau bruto itu adalah berat kotor atau berat semuanya, isi dan plastik-plastiknya. Namanya apa? Bruto. Bruto. Nih contohnya ada kayak gini nih. Bruto, brutonya berapa ini? Brutonya Satu kemasan kan. yang sebelah sini nih. 15 kilo. Yang gambarnya Barcelona. 15 kilo. 15 kilogram. kilo. Berarti ini teh kotor termasuk sama plastik. Bukan plastik, namanya adalah karungnya. Termasuk karungnya. Sedangkan karungnya itu dikasih nama karungnya atau bungkusnya atau Tara. kemasan disebut dengan tara. Tara. Berat kemasan atau berat bungkusnya. Soalnya kadang kalau kalian suka gini nggak sih? Ini ciki kok gede amat sih, pas isinya mah sedikit. Pernah kayak gitu nggak sih kalau di toko swalayan? Pernah kayak gitu nggak? Kenapa pernah? Oh, nah itu teknik matematika itu. Gimana caranya ngolah si tara biar kelihatan kayak gede. Padahal pas dibuka, ya isinya dikit. Ada yang sering kayak gitu ciki-cikian tuh. Apa Ya ya? sama angin. Ya, ya itu makanya itulah tara yang membuat penipuan nanti kalian kalau Kentang, Pak. ya ya itulah kira-kira seperti itu. Itu Kirain banyak, padahal mah dikit. nah iya itu pengaruh dari tara, angin dan bungkus-bungkusnya. Aslinya mana ini? Aslinya mah kita sebut dengan nama neto atau disebut dengan nama berat bersih. Berat bersih. Nah, berat bersih itu isinya doang. Kalau beras sama gula nggak kelihatan. Kalau ini netonya berapa kilo? Aduh, nggak kelihatan. Oh, ini angkanya 14,99. Kalau ini berapa netonya? Kalau ini netonya 14,95 kilogram. 4,95 kilogram. Oke, kita lihat yang ini dulu ya. Kita lihat yang Barcelona dulu ya. Set. Netonya neto 14,99 kilogram. Biar enak diubah ke gram. Sok, kalian saya kasih waktu 10 detik. 10 detik, 30 detik buat ngitung ini. Berapa gram coba? 14.990 gram. Coba dari mana? Tunggu temennya ya. Dari kilogram ke gram naik apa turun? Turun. Naik apa turun? Turun. Turun berapa kali? 3 Turun kali. 3. Jadi 14.990 gram. Ya, 14.990 gram. Kalau brutonya? Kalau brutonya tadi 15 kilo ya? 15 kilo ya ini, 15 Ya, benar. kilo. Berarti berapa gram kalau 14 kilo? Kalau 15 kilo? 15 dikali 1000, berarti berapa? 15.000. 15.000 15 gram. 15.000 gram. Berarti karungnya doang berapa gram? 10 gram. Caranya gimana? 15.000 bruto dikurang neto sama dengan tara. Oh iya. Oh, harus balik berarti ya? Harusnya yang 15.000-nya di atas. Ya. Oh ya. Berarti saya ulang di sini ya. 15.000 dikurangi 14.990. 0 dikurang 0. 0. 0 kurang 9 enggak bisa. Berarti 1. Enggak. Dipinjam ke sini. Ini jadi 9, jadi 10 gitu ya. 10 dikurang 9. 10 dikurang 9. 1. 1. 1.
9 dikurang 9 9 habis. habis. Ini kan tadi udah dipinjam kan sama sebelahnya. Tim. 14 kurang 14 habis. Ya, Berarti Pak. jawabannya 10. Pak, ini mah ribet nih. Cara kayak begini sebenarnya ada cara yang lain ya. Tapi ya sudahlah. Kita pakai cara yang terpakai. Pak, pakai kalkulator boleh nggak? Boleh. Jadi kalau karungnya itu 10 gram. Kalau karungnya ada 100, berarti berapa gram? 1000 pun. Ya, 1000 gram. Ya benar. 1000. Kalau karungnya ada 5, Sekilo lah. ya kalau karungnya ada 5, 50. 50 gram. ya betul. Coba kalian kerjain ini nih. 50 gram. Kalian kerjain yang bawah, yang Abonar Desa Badihon Tobasa Persea. Ini berapa taranya? Kalau ada 5 karung kayak beginian, dapat berapa tara ta? Kalian kerjain 250 gram. Kalian kerjain yang ini nih. Berapa? Kalau 5, 250. Coba dihitung. Berapa taranya? 250 gram. Dari mana tuh? Tanpa itu saya udah itu Pak, udah tahu jawaban. Oh, udah kita tahu jawabannya. Caranya Tanpa hitung. Oh, tanpa ngitung. Ya, nggak apa-apa. Tinggal dikurangin ya. Bentar dulu. Nah, tunggu. Tenang. Iya. 15 kilogram diubah ke gram. Jadi berapa? 15.000 gram. Ya, dikali 1000, 15.000 gram. Kalau netonya 14. udah jam Oh, udah jam 10. Oke, terakhir. Oh iya, udah. Satu lagi. Ya sudahlah, ini kita spending. Nah, kadang juga dibuat seperti ini nih kemasan. Jadi kadang ada ilmu desain juga dalam kemasan. Kemasan tuh kadang sekarang keren-keren tau. Bentuk-bentuk kemasan nggak cuman kayak ini kan bentuk-bentuk jadul ya. Kayak beginian tuh. Jadul pisan. Makin sekarang mah beras makin keren-keren bentuknya. Ada yang kayak begini tuh, lihat. Kalau ini berapa gram kira-kira? Kalau ini berapa gram kira-kira? Nih. Apanya Pak? Taranya. Yang pertama dulu. Taranya dari sini 40 berapa? gram. Ya, 40 gram. Sekarang kalau yang ini. Yang ini taranya berapa? 8 gram. Caranya gimana? 108 gram dikurang 100 gram. Dikurang Ya. 108 gram. Ya, betul. Nah, jadi kalau tara ada namanya tara, ada namanya neto, ada namanya bruto. Tara itu kemasan nih, si bungkus yang kuning-kuning ini nih. Nah, ini sedangkan neto itu si keripiknya. Sedangkan bruto kemasan plus keripik, kalau sekarang ditambah sama angin. Udara di dalam keripik itu yang bikin kelihatan gede. Jadi tara ditambah neto sama dengan bruto. Ada yang tanya dulu? Nggak ada? Terakhir, bunga tunggal. Bunga tunggal kalau nanti ada di ulangan, ini cuman soal ngetes doang. Nggak dimasukin ke dalam nilai. Ini Pak bunga uang. Apaan? Suku bunga Bunga tunggal. uang ini. Iya, bunga uang emang. Nah, bunga uang nggak bisa sana. Nah, bunga uang, siapa yang di sini punya buku tabungan? Siapa yang di sini punya buku tabungan? Sendiri, tabungan sendiri, bukan tabungan orang tua. Ada nggak? Nggak punya. Nggak punya. Tabungan bocah, tabungan bukan bocah. Tabungan anak, apa sih namanya? Ya pokoknya itulah. Nggak ada yang punya. Anak-anak. Oh, nggak ada, ya udah nggak apa-apa kalau nggak ada mah. Nah, nabung itu selain ada namanya bunga. Bunga itu kalau di bank ada 2. Ada namanya bunga tunggal. Ada namanya bunga majemuk. Nah, suku bunga tunggal itu dipakai sama bank zaman dahulu. Jadi suku bunga majemuk tunggal itu dipakai sama zaman dahulu. Sedangkan majemuk itu zaman now. Zaman sekarang. Nah, tapi karena kita belajarnya nggak nanti sih, sekarang cuma tunggal dulu yang gampang aja. Suku bunga tunggal. Sebenarnya nggak cuma nabung. Bunga itu ada juga pinjaman. Kayak kredit motor. Kredit motor juga punya bunga.
kredit motor. Kredit motor itu ada bunganya. Bunga itu bahasa kalau dalam keislaman disebutnya riba lah. Riba kelebihan. Jadi kalau misalkan minjemnya 1 juta, ada lebihannya. Nah, lebihannya ini disebut dengan nama bunga. Kalau di Islam ini disebut dengan nama Kayak riba. nyari keuntungan juga gitu ya, Pak? Iya, tapi dalam uang nggak bisa nyari keuntungan sebenarnya. Makanya hindari sebaik mungkin dari minjem uang yang ada bunganya. Contoh misalkan kamu pinjam 1 juta ke bank, tapi nanti kembaliinnya 1.200.000. Nah, inilah si bunganya tuh ini. Bagaimana cara ngitung ini? Nah, itu tergantung. Contoh, ini baca coba. Nabungnya berapa juta? 2 juta. Nabungnya 2 juta. Nabungnya 2 juta. Suku bunganya berapa? 12% PA. PA. Apa sih PA? PAT per 12%. annum. Atau artinya per tahun. Kamu nabung berapa tahun ini? Yang A nabung berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Berarti kalau 1 tahun ini 12% per tahun. Berarti berapa? Kalau 1 tahun dapat bunganya berapa persen? 12%. Ya, berarti 12% per 100 dikalikan dengan tabungan kamu. Dikalikan dengan 2 juta. Caranya seperti biasa. Coret-coret ya. Coret 2. Coret 2. Tinggal sisa angka berapa ini? 12 dikali dengan 12 20.000. Kali 20.000. Berarti berapa? 200 240. 2 Nah, ini bunga bunga. 200. Ya, ini namanya bunganya. Itu Bunganya 240.000. Berarti kalau nabung mah nambah. Kalau nabung mah nambah. Nambahnya segini. Berarti tabungan kamu berapa sekarang? Tabungan 2.240.000 rupiah. 2.240.000 rupiah. Sama kayak pajak. Pajak nambah persenannya. Kemarin kan gitu ya? Belajar pajak ya? Pajak. Tuh. Kalau diskon nambah apa ngurang? Ya. Ngurang. Nah, ngurang. Sama, jangan lupa kemarin banyak yang lupa deh. 10% ditambah 10%. Itu banyak yang kelupaan, harusnya dihitung dulu ini, baru dihitung lagi. Jangan dihitung langsung. Nah, itu disebut diskon pas-pasan. Nanti juga bunga yang majemuk kayak gini. Bunganya 12%, hitung lagi. Itu yang majemuk. Tapi kita nggak mempelajari yang majemuk. Yang mempelajari majemuk hanya bank. Nah, sekarang gimana kalau 10 bulan? Kan 12% per tahun. Kalau 10 bulan, 1 tahun berapa bulan? 12. 12. Berarti dapat bunga 10%. Nah, caranya 12% tuh, dibagi 12 dikali seberapa bulan? 10. 10 bulan. Pak, ini 12 dari mana? Ini 12 dari 1 tahun itu 12 bulan. Ini dari 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Terus ini dari mana? Ya dari soalnya. Kan soalnya minta 10 bulan. 12 dibagi 12 berapa? 1. 1 kali 10. 1%. 1 kali 10. 10%. 10%. Pas saya mau dikali dulu. 12 kali 10 baru dibagi. Ya sama aja nggak apa-apa. Berarti jawabannya bunganya 10%. Sekarang kamu hitung. Ya. 10% dari 2 juta. 10% 200.000 dari 2 juta. Berarti 200.000. coret-coret. Coret. 10 dikali 20.000 sama dengan 200.000. 200.000. Berarti sekarang tabungan kamu ada berapa? 2.200.000. Nah, yang ini namanya bunga. Ini bunganya mah yang ini, yang dari persenannya. Sama kayak kemarin. Diskonnya berapa? Tapi kalau harga setelah diskon beda ya. Kalau harga setelah diskon berarti yang setelah.
Tapi kalau misalkan dalam bunga, itu ada bunga, ada tabungan di akhir. Penambahannya. Ada yang tanya dulu nggak? Sampai sini? Ada yang tanya dulu? Pak, ya diskon ada di ulangan. Iya dong, jadi. Nggak ada? Pak, soal ulangan berapa? Berapa ya? Saya juga lupa. Kita mulai aja lah. Yuk. Siap-siap kalian. Quiz is. Ya, kuisis. Yang nggak ada kuisis, nanti saya kirimin soalnya via WA. Oke.